Selamat pagi, Pagi, Pak Hendro. Shalom. Kita sudah masuk jam 5 dan kita akan mulai persekutuan kita ya. Wah, kok cuma 8 orang ini? 8.000. 8.000. Oke. Malaikatnya di belakang mesti dihitung. Ya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, tetap on fire. Yes, dahsyat. Ya, gimana? Ada semangat pagi hari ini? Oh, tetap harus. Amin. Walaupun hujan ya, tetap semangat ada. Sukacita gimana? Iya nih, Pak Ada Hendro. sukacita? Hujannya nggak berhenti hujannya, Pak Hendro. Iya. Sukacita bagaimana? Oh, tetap Apakah ada sukacita pagi hari ini? Di sini -5 tapi sukacita tetap harus itu. Ya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah selalu, berdoa terus-menerus, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan pada kita dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku ya. Baik, saudaraku, selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini pujian akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Dan kita akan mendengarkan pembelajaran lewat firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samuel Pang. Shalom, selamat pagi Pak Sam, apa kabar? Ya. Baik selalu. Oke, mantap. Haleluya. Ya, kita akan mulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Mohon Bu Christine bantu buka dalam doa, silakan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Ya Aba, ya Bapa, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Dan terima kasih Engkau telah membangunkan kami, setiap kami, di pagi hari di Indonesia dan malam hari di Prancis. Kami tahu ketika kami bangun dan masih bisa bernafas, itu adalah anugerah. Terlebih saat ini Tuhan, kami bersatu, Engkau satukan di dalam ibadah Zoom prayer GWG Tuhan. Thank you Lord. Kami yakin dan percaya ini adalah anugerah. Dan saat ini Tuhan kami mau fokus dengan Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu terlebih mendengar serta melakukan akan firman-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan akan memimpin pujian dan penyembahan sebagai worship leader. Berkati hamba-Mu Pastor Hendra Halim Tuhan, di dalam memimpin kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan dan bertahta di atas puji-pujian kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Dr. Samuel Pang Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Hikmat, inspirasi, bahkan semua ide Tuhan curahkan buat hamba-Mu Bapak Samuel Pang Tuhan. Dan setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami menerima firman itu Tuhan, kami mendapatkan remah. Dan setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Bahkan yang sudah kehilangan pengharapan. Dengan firman-Mu kami mendapatkan pengharapan yang baru. Dan pengharapan kami di dalam Kristus pastilah tidak akan mengecewakan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan ketika kami menyembah, kami benar-benar menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak mau Tuhan main-main, kami mau fokus dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah kami, bahkan sampai fellowship, Tuhanlah yang mengguiding kami, menyertai kami, memberkati kami. Baik kami yang ada di Zoom ini, maupun yang ada di YouTube dan media sosial lainnya. Mereka, bahkan kami semua diberkati. Bapa yang baik, beracaralah. Kami persilahkan semua yang belum hadir, Engkau ingatkan bagi yang lupa. Bagi yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan. Dan kami berharap di waktu yang mendatang, bahkan di saat ini juga, Tuhan, Engkau mempersatukan kami. Beracaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami GWG boleh berlangsung dengan baik. Haleluya.
Amen. Amin. Terima kasih Bu Christine. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sebab firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu kami nyanyikan ini sebagai iman kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja,
ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, selalu setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, terima kasih Yesus. Inilah hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tulus dan kagum kepada Yesus. Haleluya. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu,
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan Papang. Shalom. Shalom. Ya. Ini pagi ini kita santai, saya nggak ngajar melulu ya, tapi ya memang perlu satu waktu yang kita perlu sesuatu yang baru gitu ya, untuk yang baru, untuk itulah, untuk dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Ini saya cerita dulu, tapi ya pagi ini saya menyampaikan tidak ada hubungannya dengan setiap pribadi ya, semuanya adalah baik. Seandainya ada yang mungkin gitu ya, merasa tersinggung atau tersindir ya, lepaskan dulu ya, coba dengar dulu akhirnya sampainya ketemunya di mana gitu ya. Jadi baru kita bisa benar-benar mengerti kebenaran ini. Gini, jadi saya ini kan berlatar belakang pelayanan saya juga bukan dari langsung jadi seorang pengajar atau seorang ini, enggak ya. Saya mulainya dari jemaat, kemudian terima tamu, ya, lanjut terus sampai terus naik sampai diaken. Kemudian saya waktu itu jadi ketua FA, bikin FA, ya, bikin FA. Bagian FA itu dari 1-2 orang terus berkembang ya sampai lumayan sih, akhirnya saya jadi penra bisa sampai 50 gitu. Nah, sampai 50 orang gitu ya. Jadi akhirnya dibagi jadi 10 kelompok gitu loh ya. Bisa jadi 5 kelompok gitu. Akhirnya saya jadi kayak pengawas ya. Penra itu pengawas rayon gitu ya. Pengawas rayon. Itu zaman dulu, zaman saya masih di gereja saya dulu gitu ya. Nah, ada satu, saya ini orangnya ini suka neliti, suka memperhatikan gitu ya, gini. Coba ya saudara koreksi saya atau saudara sendiri mungkin merasakan gini loh. Ini saya kasih contoh ya, ini contoh. Benar nggak? Kalau kita kumpul, orang itu biasanya tuh kalau di dalam kul atau di dalam kelompok sel, itu efektif untuk pengembalaan satu orang itu antara sekitar 12-15 orang gitu ya. Namun, kalau saudara perhatikan, kalau saya salah tolong koreksi. Tapi sebelumnya saudara juga lihat kebenarannya gitu ya. Kenyataannya seperti itu bukan? Saya mau tanya, kalau dalam 10 orang berkumpul, ya, 10 orang berkumpul, pasti ada satu yang error, betul nggak? Benar nggak ya? Hah? Benar kan ya? Ada satu atau bahkan 2 yang
yang error kan gitu ya. Nah, sekarang problemnya kita nih, ya saya juga bingung sebenarnya. Sebenarnya bingungnya kenapa ya? Padahal kita orang, kita pilih, kita tentukan. Dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya? Kenapa ya di kelompokku ini pasti ada yang hero? Jadi kalau saya punya 5 kelompok, saya pasti menemui 5 orang yang bahkan lebih, bisa 10 orang error gitu loh ya. Yang bukan error gimana ya, saya nggak bilang error ini, kalian jangan tersinggung dulu nih, bukan errornya nggak beres atau nggak bener gitu, enggak itu kan, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat ke GWG sendiri nih, kelompok ini ya, kelompok ini saya kan ikut, kadang-kadang juga ya ada diskusinya. Coba ada yang suka cari kesalahan orang, jangan tersinggung nih ya. Semua itu ada gitu kan. Ada yang suka cari kesalahan orang, ada juga yang ingin mengemukakan, mengajarkan sesuatu gitu. Juga ada orang yang suka pedes ngomongnya, sekali ngomong aja udah bikin orang sakit hati gitu, ada itu ya. Ini luar biasa, ini unik. GWG ini kalau menurut saya paling unik, tapi kamu lihat juga ya gitu, orang-orangnya luar biasa gitu. Ya, ada yang maunya bersaksi terus gitu, ya kan? Saya nggak anggap ini error, saya nggak anggap error ini. Sekarang memang ada beberapa orang yang tidak senang gitu loh. Jadi nganggap orang itu error. Saya nggak bilang semua orang nganggap dia error, tidak. Tapi secara rata-rata, secara pukul rata. Nah sekarang kembali lagi, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kelompok seperti ini, ya? Nah, kita yang jelas nih, Tuhan itu izinkan kenapa harus terjadi seperti ini. Nah, sekarang kan kembali lagi kita tuh coba nanti baru jawab saya ya, nggak usah dijawab sekarang, nanti ini dijawab ya. Orang yang error itu, yang kamu anggap error lah ya, itu batu kerikil bagi kamu, atau batu sandungan bagi kamu, atau batu loncatan bagi kamu. Itu. Coba. Orang tersebut, apakah dia merupakan batu kerikil buat kamu, batu loncatan, atau batu sandungan buat kamu? Nanti jawabnya. Saya sampaikan dulu gitu loh. Padahal ya kita ngelihat kebenaran firman nih. Kalau kenapa Tuhan itu mengizinkan hal-hal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok, terutama contohnya lah GWG dan yang lain gitu loh, umpamanya ya, kenapa Tuhan izinkan gitu loh. Nah, Hen tolong tampilin Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Perhatikan ya, kita belajar firman, belajar kebenarannya. Ya, tetapi hikmat yang, perhatikan nih, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak
munafik gitu. Apa katanya? Tidak memihak dan tidak munafik gitu loh. Nah, pertama yang harus kita sadari di sini dibilang loh, penuh belas kasihan gitu loh. Nah, gimana? Kenapa Tuhan izinkan mengirimkan orang yang demikian? Ya, seandainya kalau kamu punya belas kasihan kepada semestinya ya, semestinya kita tuh bisa menerima. Karena kenapa? Orang yang punya belas kasihan berarti yang pertama yang kita harus sadari, belas kasihan itu berarti bersabar dengan perilaku orang lain gitu loh. Ya, harus bisa bersabar dengan perilaku orang lain. Jadi gini ya. Seandainya kan kamu gara-gara orang itu kamu kecewa di dalam kelompok itu sebenarnya, terus kemudian ya kamu kesel ngelihat dia gitu sebenarnya, itu juga hal yang luar biasa ya. Jadi ya kalau kita pahami benar-benar sebenarnya kamu ini sudah masuk golongan apa sebenarnya. Kalau kamu sampai tidak senang sama orang tersebut, orang yang suka ngeritik, orang yang suka cari kesalahan, orang yang suka umpamanya bersaksi atau gimana, yang kamu anggap itu dia mengganggu kamu lah gitu, kurang lebih lah. Atau yang kamu anggap dia rada-rada error gitu ya, itu kan ini kadang-kadang yang kita punya ini kan, kita punya pendapat gitu loh ya. Nah, Hen, coba ganti Hen. Amsal 14 ayat 29 Hen. Tolong ya dicatat semua. Amsal 14, Amsal 14. Ya, 14 ayat 29. Nah, perhatikan nih. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohan. Ya, jadi hati-hati gitu. Kalau kamu nggak sabar dengan orang yang ada di lingkungan kamu, di sekitar kamu, tanpa kamu sadari, kamu cepat marah, itu membesarkan kebodohanmu sendiri gitu loh ya. Ini bukan saya loh ya, ini Amsal yang ngeledek kamu, bukan saya nggak pernah ini gitu ya. Ya, nah ini kita harus bersabar dengan perilaku orang lain, ya, perilaku orang lain tersebut. Jadi kita tidak bisa semata-mata menghakimi, mengatakan dia itu error gitu. Karena itu kalau dengan demikian kita lakukan, berarti itu adalah satu gambaran Anda tidak punya belas kasihan gitu loh, nggak punya belas kasihan gitu loh. Ya. Jadi harus itu. Ya. Jadi kenapa ya kamu lihat ya, kenapa gini ya contoh. Tahu-tahu ada orang yang mundur dari GWG, terus ini GWG tahu nggak? Ini GWG nih. Kalau nggak ada yang mundur, ini jumlahnya udah ratusan, bahkan 500-an ada, karena ada yang mundur, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah kita pelajari nih, kenapa ya seperti itu gitu, mamanya nggak apa-apa. Ini bukan ngeledek ini ya, ini benar-benar terjadi kan, bukan sesuatu yang saya bilang ya saya bikin-bikin ya. Sedikit banyak saya juga pantau kan gitu loh, sedikit banyak saya pantau. Jadi
Berarti kalau kamunya nggak punya sabar terhadap ciri pertama, kamu nggak punya belas kasihan. Dan yang ada itu adalah kebodohan kamu sendiri gitu loh. Ya, gini nih, saya kasih umpama ya, saya kasih umpamanya. Tadi kalau orang yang kamu anggap errol di kelompok kamu, dari 10 orang ya, dari 10 nggak usah GWG kebanyakan, oke? Ini mungkin 10 ya. Ada satu nih ya, yang satu yang kamu anggap errol, gitu ya kan? Kamu anggap errol. Terus kamu berusaha untuk mengeluarkan dia, ya kan? Untuk mengeluarkan dia, ya kan? Nah, waktu kamu berusaha untuk supaya dia keluar dari kelompok kamu, Anda berpikir mungkin kalau dia keluar dari kamu, pasti ini kelompok pasti jadi lebih baik. Kan pikirannya seperti itu. Coba dicek lagi, yang saya tahu nggak begitu. Yang keluar, yang error itu keluar, ya kan? Jangan pikir yang lain nggak ada yang error juga. Tetap aja yang di kelompok itu ada yang error. Jadi tidak akan ada habisnya, gitu loh. Ya, ya. Tuhan aja nih Tuhan ya Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri coba kamu perhatikan, Tuhan Allah sendiri ya, kamu perhatikan. Waktu pertama manusia berdosa, dia kesel, dia hancurin semuanya, iya kan? Tapi belakangan dia pikir, kalau dihancurin lagi, kayak kan tahu kan dari zamannya waktu Adam diciptakan sampai zaman Nuh, manusia dihancurin 38 orang dari sekian banyak gitu loh, ya kan? Tapi timbul belas kasihan sebenarnya dari Allah sendiri, yaitu nah mulai sekarang saya tidak akan lagi memusnahkan manusia seperti itu gitu loh, gitu loh. Nah itu, nah kita juga harus belajar kebenaran ini bahwa ya harus kita sadari bahwa kalau ada yang terjadi seperti itu, kalau kamu usir dia, kamu bikin dia keluar, ya, kamu bikin dia keluar, itu di kampung kelompok kamu tuh tetap masih ada, percaya deh. Jadi orang error itu, kenapa Tuhan izinkan di dalam ini? Tuhan izinkan di dalam ini. Kalau itu pertama punya nggak belas kasihan tentang ini ya saya berharap apa yang saya ngomong ini adalah sesuatu kejadian yang umum ya, tidak terbatas pada kelompok, oke? Kita nah, orang yang punya belas kasihan itu pertama dia harus bersabar, dia bisa menerima perilaku orang lain gitu, itu yang pertama, dia punya belas kasihan, ya. Yang kedua, ya, orang yang punya belas kasihan itu bersedia membantu siapapun di sekeliling kita ya, di sekeliling orang tersebut yang tengah terluka gitu loh. Ya. Karena orang ada yang error karena memang dia terluka, kita tidak tahu. Gitu. Kadang ya kita justru kalau seandainya kamu punya belas kasihan, kita harus membantu dia. Supaya dia bisa lepas dari lukanya gitu. Bukannya kita malah memojokkan, malah membuat dia sakit hati, nggak seperti itu gitu loh. Kalau itu Anda lakukan, berarti kamu nggak punya belas kasihan. Ya ini tentang yang ini saya baru cerita tentang Yakobus 3 ayat 17 gitu ya. Nah, kemudian ya orang yang punya belas kasihan itu sebenarnya yang tadi dulu deh ya, yang tadi dulu coba Efesus 4, orang tuh membantu siapapun di sekeliling kita gitu loh ya. Itu dari Amsal 3 ayat 27, catat aja ya. Terus ada Efesus 4 ayat 2 gitu. Coba ditampilkan salah satu aja.
Nah, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga, apa ini? Janganlah merencanakan kejahatan sama, sedang tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau, gitu loh. Dianya sendiri nggak pernah curiga, tapi kamu merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi dia, itu tidak bagus. Kamu nggak membantu dia, malah memojokkan dia, malah menghancurkan dia, itu yang nggak boleh. Coba Efesus 4 ayat 2, Hen. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah digeser aja, Hen, geser, jadiin satu. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, gitu ya. Itu ayat yang tadi gitu ya. Jadi kasih, seorang yang punya belas kasihan, dia harus bersabar, bisa dengan perilaku orang lain, kemudian membantu orang yang di sekelilingnya yang tengah mengalami luka, gitu ya. Itu penting gitu loh ya. Ya. Kita harus punya kerendahan hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, gitu. Ya. Nah, luar biasa, Adamina. Nah, contoh lainnya adalah orang yang punya belas kasihan itu selalu berbuat baik kepada mereka yang menyakiti Anda. Kalau kamu disakiti, kalau kamu punya belas kasihan, kamu tetap harus berbuat baik, katanya gitu loh. Makanya coba Galatia 6 ayat 9, Hen. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Ya. Janganlah kita apa katanya? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak, akan menjadi lemah gitu. Jika tidak menjadi lemah, jika tidak menjadi lemah gitu loh. Ya. Nah, itu penting, kita harus selalu berbuat baik dalam segala apapun yang kita sekalipun orang itu menyakiti kita gitu ya. Orang itu menyakiti kita, tapi orang yang punya belas kasihan pasti dia akan selalu ya membalasnya dengan suatu kebaikan gitu ya. Coba Hen, Lukas 6 ayat 35 36 coba. Lukas 6. Ini dicatat aja ya, nanti pakai aja khotbah atau di mana silakan. Ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ya. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Betul? Baca nih baik-baik nih. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang ya, maksudnya ini kan sebab ya baiknya ini terhadap orang yang nggak mau terima kasih, nggak tahu terima kasih, dan terhadap orang-orang jahat sekalipun gitu loh ya. Itu bagi kita ya, karena itu di 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita kan harus hidup seperti Kristus
hidup gitu ya. Itu penting gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang memang demikian, janganlah cepat mengejas orang itu error. Cobalah, usahakanlah supaya kita selalu juga berbuat baik gitu loh ya. Apalagi yang lebih lucu lagi kan, yang lebih lucu lagi kan di sini nih kadang-kadang. Kalau nggak seneng keluar dari grup, keluar dari nggak mau ikut doa pagi, yang rugi siapa ya? Bingung kita sebenarnya. Dengan kelakuan yang seperti itu yang rugi siapa ya? Ya, tadi siapa doanya Ibu Christine Calvin hebat itu. Ya, supaya kita bisa bersatu, woi luar biasa. Nah, itu. Padahal di dalam apa? Loh, saya perhatikan loh nyanyian si Hendra tadi, saya perhatikan semuanya itu. Nah, ini yang luar luar biasa. Gimana bisa bersatu? Ya enggak? Cepat tersinggung, cepat marah, ya kabur semuanya gitu loh. Nah, kembali lagi satu hal gini. Satu hal ya. Nih. Nah, ini adalah ayat emasnya. Oke? Inilah ayat emasnya. Saudara perhatikan, mungkin sering saudara dengar, cuman gini loh, kita tidak merasa sesuatu itu menjadi penting. Karena kalau kamu baca Alkitab, setiap kalimat dan setiap ayat kata-katanya itu mengandung makna yang luar biasa. Kalau seandainya kamu pahami benar-benar gitu loh ya. Jadi kenapa Tuhan itu izinkan orang-orang yang error itu ada di tengah-tengah Anda? Nah, kenapa Tuhan izinkan ada beberapa orang di dalam GWG ini yang kamu anggap rada-rada error gitu umpamanya. Ini kan nggak apa-apa ya, jangan tersinggung nih, jangan tersinggung. Ini supaya kita bisa mempunyai satu kesatuan. Nah, ini ayat emasnya coba. Coba ayat emasnya perhatikan ya. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Ya. Ya. Perhatikan sini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Oke? Ya. Orang menajamkan sesamanya. Jadi orang yang error itu, orang yang kamu anggap error, ya. Kembali lagi kosongan ya. Ini yang penting kamu ingat aja ini ya, bahwa orang menajamkan sesamanya. Kalimat ini yang paling kita abaikan sebenarnya. Padahal di sini yang kita perhatikan selalu besi menajamkan besi. Karena itulah kenapa judulnya itu semakin tajam gitu ya. Semakin tajam gitu. Nah, saudara perhatikan. Tadi kan saya sudah tanya Anda bahwa orang yang error tadi, yang di dalam kelompok kamu, yang kamu anggap error, yang kamu anggap nggak benar sekalipun, ya, kamu memandang dia apa batu kerikil, ya, atau batu sandungan, atau batu loncatan gitu. Dan kembali, hapus dulu itu hanya keluar dulu, iya. Ya. Jadi kamu anggap dia itu batu, seandainya ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu anggap dia batu kerikil, kamu yang sakit karena kamu yang nginjek gitu loh. Betul? Ya. Kalau kamu yang nginjek, kamu yang sakit. Jadi itulah kenapa suka sakit hati sendiri, kesal sendiri gitu. Karena kamu nganggap dia batu
kerikil gitu. Ini nggak ada ininya, nggak ada habisnya. Kayak sakit hati kamu terus-terusan gitu loh. Karena apa? Karena kamu anggap dia batu kerikil, ya kan? Nah, kalau kamu anggap dia batu sandungan, mamanya, berarti kamunya kesandung. Akhirnya kamu keluar dari GWG, keluar dari grup, keluar dari kelompok sel. Karena kenapa? Karena Anda anggap, wah ini orang nih bikin batu sandungan aja deh, katanya. Iya, iya, ya, jadi batu sandungan kan gitu. Ya. Selanjutnya batu loncatan. Makanya saya tadi kasih kemukakan 3 itu batu loncatan. Batu loncatan, kamu nginjek dia, dianya kelelep, kamunya ngabur, ngerti nggak? Kalau batu loncatan itu kan gini, kamu loncat, kamu injek dia, kamunya loncat, kamunya kabur, dianya kelelep, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu mengacu kepada Amsal 27 ayat 17, berarti kamu tidak bisa menganggap dia batu kerikil, batu sandungan, maupun batu loncatan. Kamu harus kalau mengacu kepada ayat ini ya, Amsal 27:17, bahwa orang menajamkan senamanya. Jadi kamu harus anggap dia itu adalah batu asa. Anggap dia batu asa. Dengan demikian, kalau dianya batu asa, kamunya pisaunya, saya tanya, kalau sudah diasa, siapa yang lebih tajam? Pisaunya kan yang dicoba, Anda pisaunya. Jadi siapa yang lebih ini? Yang lebih itu, yang lebih untung gitu loh. Ya. Namun untuk nerima itu kan nggak segampang yang kita bilang gitu loh. Ini kita belajar ya, ini belajar. Ini bukan ngeledek nih. Makanya ada satu hal lagi ya. Maaf nih. Ya. Kalau di dalam kelompok itu kamu usir dia, terus mungkin kamu merasa senang. Ya, saya mau kasih tahu kamu satu. Ini hasil survei saya, ini penelitian saya. Kalau nggak ada orang yang seperti itu, ya, kelompok kamu itu tidak akan ramai. Justru adanya orang error itu, kamu ada bahan bicara. Kamu mau ngomong apa kalau enggak? Ngerti nggak maksudnya sih? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti maksudnya ya? Coba kalau nggak ada, coba ya ini yang gampang ini jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Enggak, ini semua adalah suatu kebaikan yang luar biasa sebenarnya. Jadi kita harus bisa menerima semua orang gitu loh. Jadi apapun orang yang demikian, kita harus menganggap dia itu sebagai pembentuk kita atau batu asa kita supaya kita semakin tajam gitu loh, semakin tajam. Coba di kelompok ini saya kasih contoh, coba. Kalau nggak ada Ibu Christine, apakah rame? Nggak rame. Iya, nggak ada. Ya, nggak ada Pak Bendris, nggak bakal rame. Itu. Ya udah, kayak nggak ada Pak Mario, ya nggak rame dong. Iya kan? Amin. Ini jangan tersinggung, ini memang benar, ini suatu kenyataan. Ya, supaya kenapa? Ke depannya itu jangan gara-gara satu orang terus mengundurkan diri, nggak mau datang, ngambek, ya kan? Di sini kadang-kadang saya juga orangnya iseng, saya perhatikan gitu satu-satu gitu. Kalau nggak ada Ibu Stefani, apakah rame grup ini? Enggak juga kan. Ya biarin aja dia bersaksi, kita dengar,
bagus kok kalau saya, ya enggak. Kenapa ada yang bilang, kok bersaksi? Ya, itu bersaksi, itu untuk membangun orang. Gitu. Saya nggak bela siapa-siapa ya di sini ya, nggak bela siapa. Nah seperti Pak Mario suka kritik, ini nggak benar, ya nggak apa-apa, terima aja. Apalagi Pak Bedris, iya kan? Ya kan? Ya wajar-wajar aja lah, bisa gitu loh. Nah harapannya gini loh, harapannya. Memang ya orang yang orang yang keluar itu kan banyak alasannya. Memang juga karena waktu yang nggak cocok kayak gitu. Tapi jangan sampai karena kamu keluar karena kamu tidak senang di antara anggotanya itu ada yang error. Padahal yang nganggap error itu kamu sendiri, belum tentu orang yang lain nganggap error. Itu loh, itu bahayanya. Oke. Nah, inilah kita mau belajar akan kebenaran ini ya. Ya. Amin. Bisa terima? Terima ya. Jadi jangan tersinggung kalau terjadi apa-apa, ya sudah aja, sudah ya. Sorry, keganggu dikit. Ya. Harap Anda bisa mengerti. Jadi gini ya, saya mau kasih nanti ada kesimpulannya, ada ininya, ada apanya ya ini. Jadi orang yang belas kasihan itu bisa menghargai hubungan, bisa menghargai orang lain, menghargai hubungan ya di atas segala aturan. Kamu bikin peraturan, padahal peraturan kamu sendiri. Tapi orang yang punya belas kasihan itu dia bisa mengampuni gitu ya, bisa menerima. Ya. Tolong hand Kolose 3 ayat 13. Kolose 3:13. Kolose ya 3:13. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian gitu loh ya. Jadi harus sabar, harus mengampuni satu sama yang lain gitu loh. Karena gini ya, kita tuh dituntut suatu kehidupan yang luar biasa gitu loh. Dalam luar biasa, coba ya, harusnya kamu harus belajar begini. Harusnya belajar begini. Ini pembelajaran. Kamu harus tetap meletakkan belas kasihan kepada orang lain. Coba Mazmur 37 ayat 25-26. Mazmur 37 ayat 25-26. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya nggak susah lah ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Ya. Jadi tiap hari harus memberikan belas kasihan terhadap sesama kita gitu ya. Jadi inilah yang harus, banyak lagi sih sebenarnya
ayat-ayatnya yang menunjuk, yang mengarah kepada sesuatu yang bagaimana kita itu bisa hidup di dalam. Jadi tidak ada gambaran, tidak ada benci orang, tidak ada kesel sama orang, enggak. Itu yang jelas. Nah, ini silakan dicatat. Nanti kamu simpulkan apa yang saya bilang tadi. Semua itu adalah, ini bisa dihotbain panjang sekali. Ini aja saya udah lewat ini. Itu belum lewat. Ini belum lewat ya. Ya gitu. Kadang-kadang ya, kan kita nih suka begini ya, suka berpikir. Sini ada Pak Budiman nggak ya? Saya nggak lihat ya. Kadang-kadang Pak Budiman itu ada baiknya juga. Kamu saudara perhatikan dia deh. Dia kadang-kadang nyeletuk gitu. Tapi orangnya dia nggak keluar-keluar tuh, dia baik, tetap aja di dalam grup ini gitu. Dari dulu dia itu kan pengikut yang setia itu. Ini salah satu contoh. Kadang-kadang kamu mau ngomongin dia apapun, dia masa bodoh kok, saya pikir gitu. Nah, itu baik ya. Ya, ininya luar biasa di dalam setiap kita itu ya. Nah, kemudian saudara lihat ya, harusnya saudara sadari, coba kita menyadarinya begini, kita lihat Amsal 24 ayat 10, coba Hen. Amsal 24 ayat 10. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kamu. Jadi lu boleh sombong seperti apapun, tapi kalau kamu tawar hati terhadap sesuatu yang bikin kamu kesel, kamu itu kecil kekuatanmu itu. Ya, itu yang bisa digambarkan. Coba pindah ke ayat 17-nya, Pak. Amsal 24 ayat 17 sampai 19. Di layar gede aja, Pak. Layar gede aja. Ya, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jadi kalau kamu bikin dia kesal, kamu jatuhkan dia di dalam kelompok itu, dia kabur, ya. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok gitu loh. Jangan gitu. Jangan kamu bersuka cita supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, ya kan? Dan jangan juga kepada orang yang fasik gitu loh. Ya. Kita nggak bisa nilai orang, kita bisa menganggap orang seperti apapun, tapi yang jelas kita jangan punya pandangan, punya penglihatan bahwa orang itu jahat gitu, atau menganggap dia jahat. Terus kita jadi marah karena perbuatan dia. Kalau pandangan kamu seorang negatif pada satu orang, biasa yang timbul itu selalu negatif dalam kehidupannya. Oke, jadi gini, sekarang saya simpulkan ya, Ya. Yang pasti kita nggak boleh cepat marah, dan kita nggak boleh marah sebenarnya, bukan nggak boleh marah, ya bisa marah tapi jangan bukan boleh marah tapi bisa marah. Tetaplah punya kerendahan hati. Jadi seandainya kalau kamu gara-gara di kelompok Anda, terus kamu mengundurkan diri gara-gara orang itu, atau penyebabnya karena orang yang bersangkutan, berarti Anda itu sudah diasah tapi tetap tumpul. Ya. Sudah diasah tapi kamu tetap tumpul. Harusnya kalau kamu umpamanya nih, kalau kamu menghadapi kayak gitu,
kamu supaya justru ada dia itu membuat kamu itu semakin tajam. Ya. Orang yang marah, ngambek, mundur adalah golongan tumpul dan bodoh katanya gitu loh. Itu yang tadi Amsal 14 ayat 29 tadi gitu loh. Ya. Ini tunggu ya, mundur bukan karena ini ya, mundur karena sakit hati, nggak seneng sama salah satu yang ada di kelompok ini GWG gitu ya. Ini maaf nih, gue bukan bela GWG, tapi untuk semua komunitas, oke? Untuk semua komunitas. Jadi coba aja perhatikan. Tapi yang enggak lah, yang sekarang saya lihat sih, setia semua, luar biasa. Tuhan berkati, ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, semua itu ada baiknya kok. Nggak ada yang nggak baik. Coba, kamu suruh perhatikan deh. Mau nggak? Di sini kalau nggak ada Mario, nggak rame. Nggak ada Ibu Christine, mana rame? Sepi. Ya, semua itu bagus. Ada Ibu Stefani, bagus kan, luar biasa itu loh. Tuhan berkati. Amin. Iya. Jadi jangan mundur gara-gara 1-2 orang. You boleh bosan, tapi kamu nggak sadar kalau pembentukan itu, kalau kita lagi diasah, itu banyak caranya. Diasah, sabarnya enggak, sabar enggak, mendengar ini, sabar enggak dikritik, sabar enggak itu apa? Ada orang yang berbeda pendapat dengan kamu gitu. Ya namanya satu kelompok, apalagi di tempat ini ada fellowship-nya. Ya itu memang mengandung sesuatu yang luar biasa gitu. Anomali jadi itu ya. Tuhan berkati. Amin. Saya serahkan kembali ke Hendra ya. Cuma itu aja, Tuhan berkati. Apa Hendro. Oke, thank you Papang untuk pembelajarannya hari ini. Wah, semakin tajam. Mantap ya. Besi menajamkan besi katanya. Manusia menajamkan sesamanya. Oke, kita mau lengkapi lagi nanti detailnya pada saat fellowship. Dan Papang masih tetap bersama kita ya Papang ya? Ya. Oke, terima kasih. Kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan boleh saya minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Serta doa berkatnya nanti saya kembalikan ke Pak Pang. Ya, saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Stefani. Oke, Shalom. Saya udah di pesawat, udah mau boarding. Jadi terima kasih Pak Pang, saya dengerin semuanya. Walaupun tadi pegang-pegang baggage, tapi saya bisa dengar semuanya. Saling mengasihi. Lepaskan pengampunan itu intinya. Terus tolong doakan kami akan ke Tasmania. Semua rencana Tuhan yang terjadi tetap semangat bersyukur. Haleluya. Thank you. Oke. Selamat dalam perjalanan ya, Ibu Stefani, sampai di tujuan dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Ya, Ibu Christine, silakan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pak Pang. Ya. Wow, terus mengingatkan kita semua. Haleluya. Amin. Ibu Mulyatin, mohon didoakan. Kemarin kan saya bilang bahwa saya akan diutus untuk ke tempat, baik itu tempat perang maupun tempat gempa di Turki. Tapi ada teman yang jauh lebih menginginkan untuk ke Turki karena dia adalah sebagian darahnya itu darah Turki. Dan dia sangat pengen saya kasih tempat itu kepada teman ini supaya dia bisa langsung ke sana.
Saya tidak tahu decision saya adalah yang terbaik atau tidak, tapi saya sangat damai sejahtera, sukacita dengan memberikan kesempatan itu kepada teman untuk bisa langsung ke tempat. Mohon doakan juga bahwa saat ini saya semakin banyak tanggung jawab pelayanan yang dikasih, kiranya kesehatan, inspirasi, kekuatan, ide dari Tuhan itu tetap dianugerahkan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, thank you Ibu Christine. Kemudian ada Ibu Mariam Tio. Silakan Ibu Mariam. Terima kasih Pastor buat waktunya. Saya juga bersyukur, terima kasih ya buat dukungan doanya buat cucu saya Karen. Sudah ada perubahan, saya percaya Amin. kesembuhan total terjadi atas Karen dan dia mau ada nafsu gairah makannya lagi sehingga berat badannya boleh bertambah. Itu aja, terima kasih. Tetap dukungan doa buat Karen. Oh, haleluya ya. Sudah ada pemulihan. Terima kasih Yesus. Baik, kemudian ada Pak Yani yang sudah resen juga. Silakan Pak Yani. Ya, perkenalkan saya Pak Yani dari Jambi. Terima kasih saya boleh bergabung di tempat ini atas informasi dari Pak Simon Santris ya dari Lok Sumawe. Mohon doakan untuk pernikahan saya tetap utuh karena istri saya sudah tinggal bersama dengan oknum hamba Tuhan. Terima kasih. Oh, selamat datang di Genuine Worshipers of God ya, Pak Yani. Ya, kami hadir setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Nah, kami nantikan Pak Yani untuk tetap bersama kami setiap pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Jika tidak ada, Ibu Mul silakan. Ya, oke. Mari kita sama-sama satukan dalam doa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan doa. Bapa di surga, kami kembali dalam hadirat-Mu ya Tuhan untuk membawa saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa dari kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau mempunyai pengabul doa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami pada saat ini bersyukur, terlebih dahulu mengucap syukur terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau beri buat kami sehingga kami boleh ada bersama-sama pada saat ini di GWG. Ini semua kami yang hadir mendapatkan perkenanan kepada Tuhan, kami mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sehingga pada saat kami kemana Engkau mengutus kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesukaan bagi Tuhan dan sesama kami. Tuhan terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Dr. Pang yang sudah membagikan karunia talenta berkat yang daripada-Mu sehingga kami merasa diberi kekuatan, diberkati dan kami mendapatkan sesuatu yang baru dan semua itu yang berasal daripada Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Dr. Pang, kiranya berkat kasih karunia daripada-Mu terus turun menyertai dan memberkati hamba-Mu kemana hamba-Mu berada, di mana hamba-Mu Tuhan yang Kau tempatkan, semuanya Tuhan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat-berkat rohani, jasmani, kesehatan, buat semua yang diperlukan hamba-Mu Tuhan sertakan juga untuk keluarganya, agar semua menjadi keluarga yang sakinah. Tuhan berkati Tuhan, terbatas doa kami percaya Engkau terus menambah-nambahkan hamba-Mu dan kami semua yang ada di GWG. Tuhan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa yang tak dapat kami mengerti dan belum pernah kami melihat, semuanya sudah Engkau percaya, Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapak, kami boleh terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bawa saudara kami, khususnya Ibu Stefani, yang terus setiap hari membutuhkan mohon pertolongan-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Saat ini dia sudah ada di pesawat dalam perjalanan untuk menuju tempat yang telah dituju. Bapak kami percaya dan kami pohonkan doa kepadamu, Tuhan sertai
baik di udara, baik di darat. Tuhan tolong sertai, berkati, berkat keselamatan, perlindungan. Kami percaya di dalam nama Yesus, untuk bungkus dia dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala bahaya celaka, kuasa roh maut. Kami tolak dalam nama Yesus, sehingga Ibu Stefani, Tuhan terus ada di dalam naungan Tuhan, keberkatan Tuhan. Berkati terus agar dia juga boleh menjadi saksi yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua keluarganya, baik suami, baik anak-anak, semua yang dilayani Tuhan, Engkau berkati dan Engkau kabulkan kerinduannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk Ibu Christine, Tuhan, di mana Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan pelayanan. Kami percaya pada waktu Engkau menambahkan karunia pelayanan, Tuhan Engkau sudah menyediakan segalanya yang dibutuhkannya. Hati yang suci, hati yang kudus, hati yang rela Tuhan untuk melayani-Mu, maka Tuhan Engkau terus menambah-nambahkan karunia-Mu. Tuhan, orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi tim yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati setiap orang yang ada bersama dengan beliau, yang diutus di mana-mana, kiranya ada satu hati, satu tujuan, satu visi, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, teman-teman saudara yang satu tim, kiranya yang di mana yang telah dirancang, yang telah dipercayakan boleh menjadi berkat sampai kepada tujuan, dan semuanya itu untuk kebesaran nama Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami terbatas dalam pengertian pengetahuan kami, namun kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sanggup mendahului setiap doa permohonan kami. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan dan kami percaya bahwa Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa kami. Tuhan, kami juga bersama dengan hamba-Mu Ibu Mariam Tito yang mengucap syukur terima kasih atas doa-doa yang dipohonkan dan Tuhan Engkau telah kabulkan untuk cucunya. Kiranya Tuhan terus Engkau nyatakan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu sehingga Bu Mariam Tio semakin bertambah-tambah mengasihi Engkau, semangat untuk melayani-Mu Tuhan. Berkati dia secara materi dan bahkan berkat secara rohani Tuhan sertakan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang sakenah, yang terus disertai Tuhan. Bapak, kami bawa juga untuk Bapak Yani ya Tuhan, di mana dalam kerinduannya untuk rumah tangganya, Tuhan tolong, Engkau tahu. Tuhan, kami amat sangat terbatas dalam pengetahuan pengertian kami. Namun Engkau lah ya Tuhan, Bapak kami yang Engkau mengetahui, mendelidiki hati untuk semua hamba-hamba-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tolong Bapak keluarga ini, Bapak Yani ya Tuhan. Bapak berikan Tuhan lawat jamah, beri ya Tuhan keluarga menjadi keluarga yang baik, yang sakenah. Jika istrinya yang jauh atau menjauh atau mungkin meninggalkan atau sedang kurang baik dalam hubungan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tak kurang kuasa untuk mengulurkan, untuk memerintahkan malaikat-Mu untuk mengembalikan istri kepada beliau ke dalam rumah tangganya. Bapak, kami berdoa, kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Bapak Roni ini Tuhan kembali utus sempurna, kembali menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, kembali untuk menjadi terang dan teladan bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Kami minta dengan amat sungguh bahwa Tuhan, keluarga ini biarlah kiranya menjadi keluarga yang sakenah, yang diberkati Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, beliau akan mendapatkan kembali keluarga yang sakenah. Tuhan, kami serahkan doa kami ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami rasa syukur dan terima kasih atas doa-doa yang kami panjatkan. Tuhan, Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, di mana kami ada Tuhan. Engkau telah menempatkan kami ada di Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau juga memilih kami untuk menjadi pendoa syafaat-Mu, menjadi tiang bangsa Tuhan. Kami percaya pada waktu kami mohon dan berdoa kepadamu Tuhan, Engkau dengar
Bapak berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Indonesia, dan bahkan Engkau pakai bangsa kami Indonesia, agar Indonesia boleh dilihat oleh mata dunia bahwa Indonesia adalah diberkati Tuhan, Indonesia disertai Tuhan, Indonesia berkenan kepada Tuhan, Indonesia dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan mata-mata dunia, agar mereka juga boleh melihat bahwa Indonesia boleh disertai oleh Tuhan, dan jadikan bangsa Indonesia menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran kuasa-Mu Tuhan, sehingga dapat berkat mengalir kepada bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Indonesia sudah boleh menyelesaikan hutang-hutangnya. Tuhan, terus kiranya Indonesia tidak menjadi bangsa yang berhutang, tetapi bangsa yang mempiwat hutangi bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa, waktu dan waktunya ya Tuhan. Kiranya Indonesia benar-benar Tuhan akan penyertaan Tuhan. Setiap pemimpin yang ada, Tuhan Engkau lawati dan Engkau kuasai, agar dari presiden pemimpin yang tertinggi sampai kepada yang terendah, semua dalam lawatan Tuhan, semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan, dan kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kami. Kami mengucap syukur buat semuanya ini, dan Tuhan, doa-doa yang masih sangat jauh terbatas akan pengertian kami serahkan kembali ke dalam kehendak dan rencana-Mu. Biarlah semua yang terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Doa berkat ya. Ya Pak. Iya Pak Pang. Ya, angkat tangannya, tujukan pada Allah ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, dan diberkati segala aspek kehidupanmu. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, beserta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Memberkati. Oke, terima kasih Bu Mul dan juga Pak Pang. Dan saatnya kita mau berfellowship pagi hari ini. Dan saya bantu untuk fellowshipnya. Saya akan langsung membantu. Jadi bagi saudara yang mau bertanya atau mau melengkapi, silakan raise hand ya. Ya. Ya, silakan Pastor Christine. Shalom Pak Pang. Shalom. Ya. Baik, saya langsung aja dengan pertanyaan. Bapak mungkin juga banyak yang nggak suka, saya ini kok sering bertanya ya. Tapi itulah Christine. I don't want to be another person. Saya mau jadi diri saya sendiri, karena saya kalau bertanya artinya saya ada yang belum saya pahami. Dan mungkin ada hamba Tuhan, misalnya Pak Pang dalam hal ini, bisa memberikan pencerahan. Jadi saya bukan bertanya